Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat itu diharapkan kita semua menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sekian banyak nasihat Allah Subhanahu wa taala maupun nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu kata Ibnu Katsir, yang diminta oleh manusia atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat daripada akhir surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ini kata beliau, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memohon, sekaligus ayat ini memerintahkan kepada kita untuk minta jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa istiqomah sekaligus tekun untuk meminta jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus itu. Maka kata Ibnu Katsir, yang disebutkan dengan jalan yang lurus itu atau siratal mustaqim itu memiliki 5 makna. Makna yang pertama bahwa jalan kenabian atau jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirat yang kedua kata beliau adalah jalannya generasi salafus soleh. Yang ketiga adalah jalannya orang-orang yang meniti kebenaran. Yang keempat adalah jalan Islam, dan yang terakhir adalah jalannya Al-Quran. Kata beliau bahwa antara makna satu dengan makna yang lainnya saling keterkaitan. Kata Ibnu Katsir bahwa barang siapa yang mengikuti jalannya Nabi atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya juga dia telah mengikuti jalannya generasi salafus soleh pada masa yang lalu. Dan barang siapa yang mengikuti generasi salafus soleh, berarti dia telah mengikuti kebenaran. Dan barang siapa yang mengikuti kebenaran, maka dia telah mengikuti Islam. Dan barang siapa yang mengikuti Islam, sesungguhnya dia telah mengikuti Al-Quran. Maka di dalam definisi yang lain, agama itu adalah ma anzalallahu al-Quran wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah minal awamiri wan nawahi li salahil ibad dunyahum wa akhrahum. Agama itu adalah apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, yang mana Quran itu berisi kebenaran, sekaligus itulah yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang didakwahkan oleh salafus soleh, maka kebenaran itu oleh pemeluknya atau umat Islam mereka diharuskan untuk menyambutnya. Maka orang-orang yang menerima Al-Quran ini akan mendapatkan yang kita sebut dengan kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bahwa tetap teguh di atas kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita, bagaimana kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, bahwa tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia ditimpa musibah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik hikmahnya adanya musibah yang Allah berikan kepada siapapun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua yang pertama adalah sebagai ujian. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengira kita ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya ini beriman. Saya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum iman kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang ia tidak sukai ataupun sebaliknya, maka jangan pernah luntur, tetap istiqomah di atas kebenaran itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang mampu bersabar di atasnya, maka dia akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah terus engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat, dan Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian yang kedua, bahwa di balik ujian kita diperintahkan untuk istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam rangka membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari kesombongan. Mungkin kalau kita dibiarkan begitu saja bergelimang dengan harta atau dengan nikmat-nikmat yang lain, mereka akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ujian itu, hati kita dibersihkan dari sifat sombong, dibersihkan dari sifat ujub, dibersihkan dari sifat hasad ataupun yang sejenisnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di balik itu, bahwa memang kata Nabi SAW, tidak ada manusia yang tidak berdosa, tapi dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang yang beriman, maka kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun bentuk ujian itu, biar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa kita. Karena tidak sedikit kata para ulama bahwa kadang orang itu diuji dengan susahnya hidup, dia semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bahwa iman seorang mukmin menjadi kuat, bahwa di balik hikmah ujian yang Allah berikan kita ini, bahwa biar kita ini adalah iman kita menjadi kokoh, sehingga dia tidak hanya sekedar mengatakan innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun mencurahkan rahmat bagi mereka dan menghibur bagi mereka orang-orang yang istiqomah itu. Apa kata malaikat? Jangan bersedih, jangan takut, bahwa berikanlah kabar gembira berupa sorga bagi mereka yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara makna tafsir ayat ini, bahwa mereka istiqomah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap kokoh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna hadis ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah bahwa dia tidak akan bertanya kecuali itu. Maka apa kata Nabi?
Qul amantu billah summastaqimu. Katakanlah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau istiqomah dengan keimanan itu. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya bahwa di balik musibah menunjukkan bahwa kuatnya Allah Subhanahu wa taala untuk membuat manusia itu lemah, dan begitu sebaliknya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memang tidak punya daya dan kekuatan. Maka kenapa kita setiap keluar rumah disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Artinya bahwa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu tidak punya daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini bahwa sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, tetap Allah Subhanahu wa taala maha di atas segala-galanya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya di balik atau di hikmah di balik musibah itu adalah dengan adanya musibah kita jadi sangat senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya manusia, di antara ciri sebagian manusia itu adalah ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baru mereka itu tekun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kasus atau sekaligus sebab asbabul khurud hadis ini atau doa ini, bahwa manusia itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari 8 perkara. Sebab ayat ini sebab doa ini turun, ada seorang sahabat ketika dia dilanda musibah dengan hutang yang begitu banyak, maka dia tekun beribadah bahkan tidak pernah pulang dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah melihat hal yang demikian itu, dia menegur, apa yang terjadi dengan dirimu? Maka dia menceritakan persoalan hidupnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari hati yang gelisah menuju hati yang tenang. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari sifat pengecut, sifat kikir, sifat lemah dan lain sebagainya, dan termasuk salah satunya di situ adalah dari akibat hutang atau terlilit hutang. Artinya bahwa kadang di balik ujian itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin dulu tidak punya kerjaan, rajin ke rumah Allah Subhanahu wa taala berupa masjid. Tapi ketika kita mendapatkan pekerjaan mungkin jarang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita dulu belum mendapatkan pekerjaan, mungkin sholat duhanya rajin. Tapi ketika kita ini dapat pekerjaan, jangan-jangan kita meninggalkan sholat itu ataupun amalan-amalan yang lainnya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketujuh adalah hikmahnya bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa sehat, berupa kekayaannya ketika kita mengetahui lawannya. Bukankah kita bisa merasakan nikmat sehat itu tatkala kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya bahwa ketika kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala baru mengatakan bahwa ternyata nikmat sehat itu begitu penting bagi manusia. Maka kata Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal farq. Ada 2 nikmat kebanyakan manusia itu lupa. Ya, itu adalah nikmat sehat dan sempat. Maka dari itu marilah segala ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru jangan sebaliknya berburuk sangka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di balik apapun yang Allah berikan kepada kita, disitulah terhampar banyak hikmah bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara kita untuk bisa istiqomah di atas kebenaran yang kita minta tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, itu tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun sibuk dengan urusan dunia. Karena Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis menyebutkan begini, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga atasnya, itu salat maksudnya, falahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salatnya di tengah kesibukannya terhadap urusan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya cahaya. Cahaya ada yang menyebutkan juga burhan, yaitu petunjuk. Dan yang ketiga adalah wanajatan, dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Tapi barang siapa yang tidak menjaga salatnya, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hadis selanjutnya bahwa mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, mereka akan dikumpulkan bersama Haman, Khubaid bin Khalaf dan sejenisnya. Kenapa orang-orang ini disebutkan dalam hadis? Mereka banyak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena kesibukan yang kita sebut dengan dunia. Maka kita semua jangan sampai meninggalkan perintah Allah karena kesibukan itu. Kata Rasulullah SAW bahwa memang ada beberapa amalan bagi mereka yang sibuk bisa mengantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita istiqomah di atas kebenaran, maka mereka akan senantiasa mendapatkan pahala yang terus-menerus. Idza maridal abdu aw safiran kutiba lahu mithlu kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila orang itu istiqomah untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan amal soleh, lalu dia diuji oleh Allah berupa sakit sehingga tidak bisa melakukan amal soleh yang biasa ia lakukan, kata Nabi, dia akan dicatat sebagai amalan yang sempurna. Kalau dalam kitab disebutkan pahala yang terus mengalir bagi mereka yang mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, untuk bisa istiqomah di antara beberapa jalan itu adalah beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran dan sunnah itu pada prinsipnya adalah berisi tentang perintah-perintah Allah, berisi tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kesolehan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan kebenaran atau berjalan atau beramal soleh sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.